Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya perkenalkan, kami dari kelompok 7 praktikum analisis proses sistem informasi. Saya sendiri Joseph Februar Kuase. Diikuti anggota tim saya Fatus Sabil, Agung Dartanto, dan Bagus Imawan Nugroho. Di sini kami membawakan presentasi mengenai sistem informasi perpustakaan pada proyek akhir kami. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan-rekan saya. Oke, kita masuk ke bagian latar belakang masalahnya. Saat ini kondisi sistem operasional di perpustakaan kampus kami masih mengandalkan cara yang semi manual melalui buku besar dan spreadsheet Excel. Masalah utama yang kami temukan adalah lemahnya pelacakan status buku secara real time, sehingga petugas kesulitan memantau ketersediaan literatur yang berdampak pada antrean panjang di loket. Proses pencatatan manual sangat rentan terhadap salah input identitas, duplikasi data, dan hilangnya catatan fisik dikarenakan human error. Kalkulasi denda yang masih manual, selisih hari dihitung manual, memicu salah hitung dan keluhan mahasiswa. Alasan sistem ini dirancang untuk menghapus redundansi, mengotomatisasi denda, dan menyediakan laporan statistik otomatis guna pengambilan keputusan yang akurat. Kemudian kami memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah apa saja kendala utama pada sistem pencatatan manual saat ini, bagaimana rancangan sistem yang dapat memecahkan masalah pelacakan buku, validasi transaksi, dan perhitungan denda. Kemudian yang terakhir, bagaimana rancangan integrasi artefak seperti DFD, IRD, dan UML untuk memastikan sistem yang diusulkan valid dan kohesif. Tujuan proyek kami menganalisis akar masalah operasional seperti fishbone atau SWOT, dan merancang blueprint sistem informasi yang terintegrasi. Output akhir meliputi pemodelan proses seperti DFD, arsitektur data, IRD, perilaku pengguna, UML, hingga pembuatan perwarupa UI yang valid. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami menggunakan metode linear atau waterfall. Memastikan setiap tahapan terintegrasi dengan artefak sebelumnya. Identifikasi dan analisis, menentukan studi kasus, dan menganalisis masalah via fishbone dan SWOT. Perancangan proses dan data, membangun DFD level 0 sampai level 2, IRD, dan kamus data. Perancangan UML, menerjemahkan proses ke dalam use case, class diagram, state diagram, sequence, dan activity diagram. Desain dan validasi, pembuatan UI atau prototype, dan pengecekan konsistensi antar seluruh artefak. Dari hasil analisis menggunakan fishbone diagram, kami menemukan beberapa akar penyebab masalahnya. Yang pertama, metode dan prosedur pencatatan manual di buku besar tanpa adanya validasi sistem. Kemudian, dari segi teknologi tidak ada database yang terpusat, sehingga fitur pencarian real time nihil. Dari manusia atau human error tinggi saat proses input dan kalkulasi denda, sehingga dampaknya pelayanan menjadi sangat lambat dan data sirkulasi rentan hilang atau rusak. Sementara itu, dari hasil analisis sistem SWOT, perpustakaan memiliki kekuatan yang strategis dalam akademi kampus, mengelola ribuan koleksi literatur dengan jumlah anggota mahasiswa atau dosen yang terus meningkat pesat setiap tahunnya, tetapi weakness-nya sistem masih semi manual. Oleh karena itu, kami melihat opportunity yang besar untuk membangun database relasional guna mengotomatisasi sirkulasi dan menekan ancaman ketidakpuasan pengunjung akibat antrean lambat, tingginya risiko kehilangan aset buku karena data tidak sinkron, dan manajemen arsip fisik yang semakin tak terkendali. Selanjutnya, bagian perancangan sistem akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Fatus Sabil. Oke, terima kasih Agung atas undangannya yang tadi sudah menjelaskan dari latar belakang masalah fishbone dan juga SWOT. Sekarang saya ingin menjelaskan perancangan proses DFD terlebih dahulu, yaitu level 0 dan level 1. Level 0 itu menunjukkan 2 entitas luar, yaitu mahasiswa dan juga petugas yang mengajukan master dan laporan yang berinteraksi dengan sistem informasi perpustakaan. Bisa dilihat seperti gambar yang ada di situ. Jadi mahasiswa memiliki data flow masuk, yaitu data mahasiswa pinjam dan kembali, lalu ada data keluar, yaitu info buku pinjam dan denda. Lalu ada petugas, yaitu input masuknya
flow masuknya itu input data buku dan validasi, lalu data keluarnya itu laporan peminjaman. Lalu di sini ada DFD level 1 yang dimana memecah sistem menjadi 5 proses utama. Yang pertama adalah data olah data master, 2 transaksi peminjaman, ketiga transaksi pengembalian, keempat transaksi reservasi buku, dan kelima itu pembuatan laporan. Di DFD level 1 ini sudah memakai data store ya, dan entitasnya itu masih petugas dan mahasiswa. Di data store ini ada 8, yaitu mahasiswa, buku, petugas, peminjaman, data pinjam, pengembalian, denda, dan juga reservasi. Oke, selanjutnya ini ada perancangan proses DFD di level 2, yaitu pada DFD level 2 ini kita memecah proses yang 5 tadi menjadi subproses atau 15 subproses, yaitu ada 1.1, 1.2, 1.3, lalu sampai ke 5.3. Di sini karena banyak banget ya dan nggak bisa dijelasin satu-satu, jadi kita ke sini aja. Di 2.0 itu ada proses peminjaman, lalu dipecah menjadi 3. Yang pertama itu ada 2.1 yaitu validasi status, 2.2 catat pinjam, dan 2.3 update stok. Pertama ini mahasiswa menginput buku ke validasi status, lalu ada flow masuk ke data peminjaman, data store peminjaman itu data riwayat pinjam, lalu data store itu mengeluarkan flow yaitu update status validasi, lalu ada konfirmasi pinjam, setelah itu ada update status pinjam ke flow data peminjaman, dan juga ke detail pinjam, data store detail pinjam. Setelah itu ada update stok 2.3 yaitu barcode buku, data flow masuknya itu ke data store buku yaitu kurangi stok buku, lalu dari data terpinjam mengeluarkan flow baca ref buku. Oke, selanjutnya ini ada rancangan database atau yang kita biasa dengan IRD yaitu relasi entitas. Di sini kita ada 8 entitas utama, yaitu ada mahasiswa, tugas, buku, peminjaman, detail peminjaman, pengembalian, denda, dan juga reservasi. Relasi ini dirancang menggunakan primary key dan foreign key untuk memastikan integritas data, yaitu tidak ada data ganda. Saya ambil contoh aja di sini ya. Jadi mahasiswa dengan kardinalitas 1, relasinya itu melakukan, lalu ke peminjaman. Di sini kardinalitasnya itu many, jadi one to many antar mahasiswa dengan peminjaman. Lalu dari peminjaman itu ada ke petugas. Jadi banyaknya peminjaman melayani satu petugas, atau bisa dibalik, satu petugas dilayani banyak peminjaman, seperti itu. Oh iya, di sini juga ada yang warna pink ini primary key ya, 1, 2, 3, 4, banyak pokoknya. Lalu yang warna hijau Tosca itu ada virgin key yang menyambungkan primary key dari entitas lain. Kita selain IRD ada kamus data. Buat yang belum tahu, jadi kamus data itu menjelaskan format spesifik atribut dari IRD dan isi dari setiap aliran data pada DFT, contoh data D4 dan proses 2.1 dan 2.2. Oke, di sini ada kamus data ya. Di sini kita ada banyak baris dari kamus data. Data flow-nya itu ada berapa sih? Pokoknya data store itu ada 8. Di sini saya ambil contoh, nama datanya itu data anggota baru. Terus data anggota baru harus tipe datanya itu harus data, deskripsinya itu entitas petugas, lalu tujuannya itu ke proses 1.1. Boleh next saja. Ini juga kamus data yang lanjutan dari tadi, terus di next. Ini juga kamus data yang ada banyak di sini. Oh ya, di sini tipe data tadi kan dari 2 slide sebelumnya itu tipe datanya harus data, sedangkan dari yang nama data dari D1 sampai D8 itu tipe datanya data store, dan juga di sini beda deskripsinya itu, jadi bisa dibilang ini table master.
ini. Nah, di sini ada use case diagram, yaitu untuk menentukan aktor dan hak akses fitur. Di use case ini kita memiliki 3 aktor. Yang pertama itu ada pengunjung yang include bersama dosen dan mahasiswa. Pada pengunjung ini dapat melakukan login, mengecek antrean reservasi, melihat riwayat dan membayar denda via payment gateway. Lalu ada petugas yang memiliki use case data master anggota buku dan juga petugas ya di sini. Mana ya? Oh di sini 1111213. Lalu ada registrasi balik dan juga pengembalian. Dan yang terakhir itu ada kepala perpustakaan, yaitu akses khusus untuk melihat rekap pinjam, rekap keuangan, dan mencetak laporan akhir. Untuk kepala perpus ini ya. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Bagus Himawan Nugroho. Oke, terima kasih untuk Pak Sabil, teman saya dan rekan saya. Di sini ada kelas diagram. Kelas diagram itu pokoknya dia ngambil dari kamus data, tapi kita menambahkan metodenya. Nah, di sini bisa dilihat kayak mahasiswa ada kayak faktor 10, terus kita buat tambahin gitulah. Terus di sini juga ada relasinya kayak melakukan 1 titik bintang, artinya itu berarti one to many yang banyak. Dan terus sebelum itu di sini juga ada, kalau kalian notice 10.1 berarti 1 itu dari banyak, maksud 0 itu bisa dikenakan, bisa iya bisa enggak. Jadi kan denda kan bisa ada orang yang bisa kena denda atau enggak, jadi itu maksudnya ditulis 0. Di RD juga tuh sudah ada tadi. Nah, sini terus kayak ya gitu aja sih, kayak 1 menampung reservasi, menampung one to many gitu-gitu. Oke, di sini ada diagram peminjaman, ya status peminjaman berawal dari inisial yang ini. Terus daftar tersedia jika diambil berubah menjadi masa pinjam. Jika melewati tengah dipicu oleh event, cek waktu harian. Ini eventnya, ini status beralih ke masa terlambat. Status penggalan masuk ke diverifikasi jika tolak, berubah ke step ada denda, lalu belum lunas transaksi, baru ditutup ke step final selesai setelah denda lunas. FUI di sini namanya juga stat, di sini event, di sini garis panah yang lanjut ke bawah gitu menghubungkan garis stat sebelumnya. Oke, di sini ada sequence diagram catat pinjam. Terus kalau untuk urutan next gitu pertamanya, sequence diagram memetakan interaksi waktu nyata antara aktor dan objek internal sistem saat mengikuti suatu use case. Contohnya aktor mahasiswa misalnya ini mengakses halaman peminjaman, kontrol memvalidasi ID ke table. Terus jika stok ada, sistem mengirim ke message untuk menyimpan record pinjaman buku, terus membalas respon sukses dan juga menampilkan pesan aktor. Bisa dilihat di sini ada pengunjungnya. Terus di sini activation barnya. Terus di sini ada sequence live itu garis panas putus-putus. Terus synchron catch itu garis panah yang nggak putus-putus. Nah, di sini ada activity diagram. Terus ini ngejabarin urutan logis dari sebuah use case yang dilengkapi alur paralel dan pengecekan kondisi. Pertama ada swingline melibatkan pengunjung bertugas sistem perpustakaan dan sistem bank payment gateway. Bisa dilihat di sini ada pengunjung, petugas, sistem sama sistem bank gateway. Terus decision kondisi terdapat pengecekan krusial seperti pengecekan tayangan, data valid, dan denda-denda. Itu bisa dilihat ada di sini. Decision note itu bentuknya belah ketupat atau manajemen. Terus sinkronisasi pada tahap akhir terdapat ada garis note di mana kalau bayar tunai transfer benar-benar disatukan kembali untuk mengaksesi penutupan transaksi, hampir stop, dan denda. Dia bentuknya juga hampir sama kayak decision notes, tapi dia ada tulisannya match note kayak gitu. Bisa ditampilin activity diagramnya. Nah, di sini inisial notnya, ini inisial terus datang ke perpustakaan. Nah, ke bawah tolong dikebawahin. Nah, di sini match note-nya tadi ada denda atau enggak. Kalau ada denda dia bakal ke bawah, kalau nggak ada denda dia langsung ke proses pengembalian langsung. Terus tampilkan info denda, terus terima info di pengunjungnya, ada metode bayar tunai tugas.
Terus lagi udah selesai ke finance note. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Huzaifah Ibnu Fauzi. Oke, kembali bersama saya Joseph Berpuase. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai UI atau UI dari rancangan atau rancangan termuka atau prototype atau apapun itu namanya. Di sini awal-awal kita akan menampilkan dashboard atau home yang akan menampilkan metrik peminjaman buku terpopuler, notifikasi denda, basis use case-nya adalah akses statistik. Di sini kita ada dua halaman. Yang pertama ada untuk halaman kepala head of library atau kepala perpus. Di kepala perpus ini tuh dia ada di sini menjelaskan total sirkulasi atau total buku yang dipinjam pada bulan ini. Lalu ada active member, anggota aktif. Lalu ada buku overdue books atau buku yang melewati masa peminjamannya. Lalu diikuti dengan total revenue dari revenue dari denda-denda itu. Lalu di sini kita bisa ada tren peminjaman selama 7 hari terakhir. Di sini ya ada grafik-grafikannya ya. Di sini ada statistik buku yang paling sering diborong. Nomor 1 adalah Atomic Habits sebanyak 45 kali. Lalu diikuti dengan rekap denda bulanan. Ya bisa lihat di sini di bulan Juni itu ada sekitar 45.000 denda, 45.000 pendapatan dari denda dan seterusnya. Lanjut di sini kita akan melihat bagian yang administrator atau petugas atau penjaga perpus ya atau staff. Di sini pada konteksnya kali ini menunjukkan bagian home-nya, bagian home dari staff itu, yaitu di sini kita tuh pasti bisa melihat 5 buku yang sedang dipinjam hari ini, yang pas hari ini dipinjam tuh ini. Terus jika ini tampilannya overflow seperti ini, cuma nanti akan bisa digeser. Jika digeser nanti dia akan menampilkan bagian kapsul yang bagian ini itu bertuliskan line dari peminjaman buku. Jadi ada reservasi buku dan lain sebagainya. Lalu lanjut ada dia total unpaid overdue fines atau jika di bahasa Indonesia kan total denda yang belum dibayarkan. Jika kita ambil dari sini kita akan langsung menuju ke list bagian denda-denda. Lalu jika kita lihat di sini ada buku katalog yang jika dipencet akan memunculkan list buku yang ada. Lalu di sini member dan staff akan menunjukkan semua anggota perpus baik yang dia pengunjung ataupun staff. Lalu di sini ada reservasi untuk reservasi buku, di sini reports dan fines. Kurang lebih ntar isinya seperti ini. Lanjut di sini adalah UI untuk form proses transaksi, yaitu transaksi peminjaman ataupun pengembalian buku sesuai dengan use case 2.2 dan 3.3. Sebagai contohnya di sini kita mulai dari peminjaman terlebih dahulu, di mana halaman untuk staffnya yang lihat tadi di slide sebelumnya. Jadi ketika dia memencet tombol borrow, nanti dia akan muncul proses borrowing. Dia akan scan member cardnya atau menulis ID dari member itu. Setelah nanti entah diisi ataupun di scan, nanti dia akan langsung lanjut ke proses borrowingnya. Nanti dia akan setelah di verify nih, oh dia membernya, akan langsung dicek buku apa yang mau dipinjam, bisa di scan barcode-nya ataupun dia tulis ID-nya. Lalu lanjut di sini kita akan langsung seperti sebelum mau check out gitu. Dia ada membernya siapa dan buku yang mau dipinjam apa, dan jika mau tambah bisa, jika mau tambah. Cuman karena di sini case-nya dia sedang ada satu pinjaman buku, jadi nggak bisa pinjam lagi. Lalu di sini jika dipinjam akan langsung memunculkan pop-up seperti ini. Lanjut lagi di sini jika pengembalian buku maka akan ada scan transaksi resepnya yang sebelumnya. Jadi setiap ada transaksi peminjaman itu nanti dia ada nama kodenya. Jadi antara kita scan itunya atau book barcode-nya ataupun kita isi ID transaksinya. Baik kita mengisi, kalau misalnya kita scan dari barcode bukunya, nanti dia akan scanning. Lalu nanti dari scanning book itu nanti dia ketemu transaksinya, sedangkan jika misalnya dia langsung isi transaksi ID-nya, nanti dia langsung ke sini. Di sini dia nanti ada member verify, membernya siapa, lalu buku yang dipinjam apa, lalu di sini seperti apa, bukunya berapa banyak, dan pengumpulnya tanggal berapa. Nah di sini dia tidak terlambat ya, jadi setelah di-confirm dia akan langsung muncul pop-up return yang successful dan lain sebagainya. Lanjut di sini ada halaman laporan yang dia itu mirip-mirip seperti tadi, cuman yang bedanya ini itu dia lebih kompleks, dia itu lebih fokus menunjukkan ke bagian data sirkulasi bulanan dan bercetak menjadi PDF, menjadi laporan sesuai dengan use case 5.3 yaitu cetak laporan. Seperti yang sudah kita tunjukkan sebelumnya, di sini ada executive dashboard dan lain sebagainya. Cuma nanti jika ini ditekan, dia akan langsung memunculkan sebuah pop-up.
laporan tahunan perpustakaan atau bulanan atau tergantung dia maunya kapan. Nanti sini ada ringkasan peminjamannya, totalnya berapa dari Januari sampai Juni, rata-ratanya, buku terpopuler apa, ringkasan keuangan total dendanya berapa, denda yang lunas berapa, dan sisa tagihannya berapa. Jika dia tidak jadi mau cetak laporannya bisa dipencet tutup, dan jika dia ingin cetak laporan dan bisa dicetak dokumen dan nanti akan langsung terbikin versi PDF dokumennya. Dari situ user bisa memilih mau di-download ataupun tidak. Lanjut, ini ada, lalu kita lanjut ada integritas sistem, yaitu antar artefak atau antar data atau antar bentukan. Nah, di sini dari proyek kita ini bukan hanya sekumpulan diagram, jadi kita buat diagram banyak, enggak. Itu semua sambung menyambung menjadi satu, menjadi sebuah ekosistem yang saling memvalidasi sama lain. Contohnya di sini ada DFD dan use case. DFD dan use case, dia itu proses utamanya ada pada DFD, misalnya proses 2.0 peminjaman. Dia bertransformasi menjadi fitur spesifik dengan pembatasan hak akses aktor pada use case diagram. Lalu ada ERD dan kamus data. ERD dan kamus data itu integrasinya pada proyek kami adalah dia itu struktur entitas pada ERD yang dijabarkan pada format teknisnya. Misalnya dari ERD itu dia ada data-data apa, nah dia itu di kamus data lebih dijelaskan lagi, misalnya tipenya dia data varchar atau INT dan lain sebagainya. Lanjut ada juga ERD dan kelas diagram. Di sini tuh ERD tabel entitas yang statis. Pada ERD itu dapat diubah menjadi OOP, kelas OOP yang memiliki atribut turunan dari kamus data. Dan dia itu dilengkapi dari operasi metode yang fungsional. Operasi atau metode. Lalu lanjut ada use case dengan sequence diagram. Fitur pada use case ini dibedah dengan skenario interaksi yang secara berurutan antar kelas boundary, control, dan entity-nya di dalam sequence diagram. Lalu lanjut ada sequence diagram dan activity diagram. Jadi adalah membahas tentang integrasi back-end atau sisi belakang atau bagian dalam dari sebuah sistem pada sequence yang divalidasi oleh alur kerja dunia nyata melalui pembagian tugas antar divisi, yaitu dalam bentukan swimlane pada activity diagram. Lalu lanjut ada use case dengan UI prototype-nya. Tiap halaman yang dirancang pada UI itu mengikuti base dari use case-nya. Mutlak harus merepresentasikan fungsi interaksi yang sudah dijanjikan dan dijalankan dan digambarkan dalam use case diagram. Lanjut. Kesimpulan proyek kami adalah penyelesaian masalah atau problem solving dari sistem informasi perpustakaan, dan dirancang ini berhasil menuntaskan masalah pelancaran stok literatur, menghapuskan risiko duplikasi dan lingkungan error, dan mengotomatisasi perhitungan denda keterlambatan secara real time. Integritas blueprint dari kami adalah seluruh pemodelan dari akar analis atau fishbone mengalir konsisten hingga ke perancangan arsitektur data, termasuk ERD atau kamus data, logika interaksi YAML sequence, dan menghasilkan cetak biru blueprint atau UI atau blueprint rancangan aplikasi yang saya eksekusi ready to code. Soal dan pengembangan lanjutannya adalah aksesibilitas mobile-nya. Pengembangan front-end-nya harus difokuskan untuk adaptasi platform mobile, yaitu Android atau iOS, guna memudahkan mahasiswa yang mengakses e-card perpustakaan dan mencari kategori smartphone mereka, bukan hanya dari komputer. Lalu ada sistem notifikasi pintar yang menjadi sistem reminder otomatis melalui WhatsApp, email, atau dari aplikasi itu tersendiri atau dari websitenya. Hal yang satu sebelum buku jatuh tempo guna menekan angka denda keterlambatan mahasiswa. Lalu ada user acceptance testing. Dia melakukan simulasi pengujian UI atau prototype secara langsung ya, bersama pihak pustakawan dan coba mahasiswa untuk memulai tata letak menu atau ada yang kurang atau ada yang mana. Sekian dari kami kelompok 7. Saya di sini sebagai perwakilan penutup. Saya ingin pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.